Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara dari 3 tersangka Roy Suryo, Dr. Tifa, serta Rismon Sianifar dalam kasus dugaan tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Kejaksaan Negeri. Lantas bagaimana pihak-pihak terkait menanggapi perkembangan ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda mengenai bantuan bagi korban bencana di Sumatera yang terus mengalir. Dan juga belakangan ini pemirsa beredar mengenai informasi dan juga video penimbunan bantuan bencana. Benarkah demikian? Kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama sejumlah narasumber. Kami langsung saja mulai, apa kabar Indonesia Malam Selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat kelebihan muatan, truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, mundur dan menabrak mobil Fortuner di Tanjakan Yapan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, bagian depan Fortuner ringsek parah. Akibat peristiwa ini, rekayasa lalu lintas dilakukan karena truk melintang di separuh badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Dugaan sementara kecelakaan akibat truk kelebihan muatan sehingga gagal menanjak. Seorang pendaki Gunung Slamet asal Magelang yang dilaporkan hilang sejak 17 hari lalu akhirnya ditemukan meninggal dunia kemarin pemirsa. Jenazah korban ini belum dapat dievakuasi dari puncak gunung karena terkendala cuaca buruk dan hujan. 17 hari upaya pencarian Syafiq Ridwan Ali Razan di Gunung Slamet akhirnya membuahkan hasil. Remaja 18 tahun asal Magelang itu ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR gabungan dan relawan di posisi lereng selatan Gunung Slamet. Lokasi korban berada di punggungan Gunung Malang dekat area Batu Langgar atau sekitar pos 9 jalur pendakian di Pajaya, Desa Celekatakan, Pemalang. Korban diduga tersesat dan terserang hipotermia. Evakuasi di jenazah pelajar SMA itu hingga Kamis siang belum dilakukan karena terkendala medan yang sulit dan cuaca ekstrim di puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sebuah kendaraan roda 4 terekam melaju dengan arah berlawanan di jalur bus Transjakarta Matraman, Jakarta Timur. Diduga pengendara tidak mengetahui jalan dan masuk ke jalur Transjakarta. Namun usai menyadari kekeliruannya, pengemudi mobil berwarna hitam ini segera keluar dari jalur busway dengan cara memundurkan kendaraannya. Sementara di depannya sebuah bus Transjakarta hendak berhenti di halte Matraman untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Meski tidak menyebabkan kecelakaan, namun pengendara mobil ini masih ditelusuri keberadaannya oleh pihak Satlantas Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Oleh karenanya, para pengendara diimbau agar selalu memperhatikan rambu lalu lintas yang terpampang di sepanjang jalan untuk menghindari kecelakaan dan menjaga ketertiban berlalu lintas. Seorang guru dikeroyok oleh sejumlah siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Inilah video amatir aksi kekerasan terhadap salah seorang guru di lingkungan sekolah menengah kejuruan SMK di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sejumlah siswa tampak menendang dan beberapa kali melayangkan bogem mentah ke oknum guru sehingga membuatnya kewalahan dan lari ke dalam kelas. Peristiwa tak terpuji ini diduga berawal dari sang guru bernama Agus Saputra yang tidak terima dipanggil dengan kata-kata tak sopan oleh seorang siswa dari dalam kelas. Karena emosi, Agus kemudian diduga menampar siswa tersebut hingga memicu keributan. Pasca video pengeroyokan terhadap salah seorang guru oleh sejumlah siswa SMK di Jambi viral, kini beredar video yang memperlihatkan oknum guru bernama Agus Saputra mengacungkan 2 bilah senjata tajam ke sejumlah siswa. Menurut guru yang menjadi korban pengeroyokan bahwa para siswa tersebut karena siswa terlalu sering mengejeknya. Sementara dari pihak perwakilan siswa berharap oknum guru tersebut dipindahkan dari sekolah. Sementara keributan antara siswa dan seorang guru sudah dilakukan mediasi bersama yang melibatkan pihak sekolah, siswa, TNI Polri, dan pihak kecamatan setempat.
Warga di pedalaman Kabupaten Ende, NTT terpaksa bertaruh nyawa melintasi sungai. Ibu hamil dan pelajar nekat melewati derasnya arus banjir di Kali Lowo Laka untuk beraktivitas. Pemirsa, seperti inilah potret warga Desa Fata Atu Timur, Kecamatan Wewaria di pedalaman Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur setiap musim penghujan. Akibat tidak adanya jembatan setiap musim hujan, ratusan warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, lanjut usia hingga ibu hamil terpaksa nekat menerobos derasnya banjir di Kali Lowo Laka. Seorang ibu hamil dibantu beberapa warga nekat bertaruh nyawa melewati derasnya banjir di Kali Lowo Laka untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Para pelajar pun tidak luput dari resiko. Demi sampai ke sekolah, mereka kerap melepas sepatu agar tidak basah saat menyeberangi sungai. Kali Lowo Laka merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Desa Fata Atu Timur dengan Desa Aendoko serta wilayah lainnya di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Fata Atu Timur mengatakan warga terpaksa melewati derasnya banjir karena tidak ada jalan alternatif lainnya. Kita ke Sumatera, pemirsa. Geliat kehidupan mulai terasa ketika jembatan darurat sederhana menopang roda ekonomi dan mobilisasi masyarakat antar jorong di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pasca diterjang banjir bandang dan longsor. Jembatan darurat sederhana ini kini menghubungkan jorong Subarang AIA dengan jorong Salatea AIA, Nagari Salareh AIA, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya jembatan penghubung antar kampung ini hanyut diterjang banjir bandang hingga mengakibatkan warga di sini terisolasi. Dengan dibuatnya jembatan darurat sederhana dari kayu ini, keterisolasian warga bisa teratasi meski hanya untuk kendaraan roda 2 saja. Warga berharap jembatan permanen segera dibangun di kawasan ini agar akses warga tidak terhambat lagi. Untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di sejumlah kabupaten di Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN Konstruksi bersama PT Pembangunan Perumahan terus melakukan perbaikan terhadap jembatan dan jalan yang rusak, salah satunya perbaikan jalan lintas Biren Takengon yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Upaya pemulihan pasca bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN Konstruksi bersama PT Pembangunan Perumahan terus melakukan perbaikan pada sejumlah fasilitas umum yang rusak diterjang banjir bandang di sejumlah kabupaten di Aceh. Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan PT Pembangunan Perumahan telah memperbaiki sebanyak 7 jembatan dari 8 jembatan yang rusak di Jalan Lintas Biren Takengon, tepatnya di kawasan Bener Meriah, Aceh. Dan untuk memperbarui informasi kondisi pasca banjir di Aceh Tamiang, kami sudah terhubung bersama rekan kami, Ikra Gana. Ikra, bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini? Ya, baik, selamat siang Vena dan selamat petang Vena dan juga pemirsa. Saat ini memang untuk kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembangunan infrastruktur vital seperti jembatan yang tadi kami sempat tinjau adalah jembatan Lubuk Sidup di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh ini mulai dibangun jembatan sementara begitu Vena dan juga pemirsa. Di mana jembatan sementara ini memang sudah dibangun semenjak 14 hari lalu dan progresnya saat ini sudah menyentuh angka 40%. Jembatan Lubuk Sidup sebelumnya putus, hancur total akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, dan saat kami ke lokasi pun masih nampak jembatan permanen yang sudah terbelah dua di pesisir sungai Tamiang seperti itu. Dan tadi kami sempat bertanya terkait dengan pembangunan jembatan sementara ini, Vena dan juga pemirsa, ini nampaknya akan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan karena progres ini sudah menyentuh 40%, di mana pengerjaan ini pun dibangun secara gotong royong oleh TNI, relawan, dan sejumlah bantuan lainnya dari stakeholder terkait, di mana tadi juga kami mendapatkan informasi seperti bantuan logistik diberikan BNPB untuk para pekerja ini, khususnya petugas TNI ini, agar lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan pembangunan jembatan sementara tersebut. Dan jembatan sementara ini nantinya akan dapat sangat membantu karena bisa membawa minimal 2 sepeda motor dalam satu waktu bersamaan, dan jembatan ini menjadi penghubung Desa Aras 9 untuk
ke arah pusat pemerintahan Kota Tamiang, di mana jarak dari arah 9 ke arah pemerintahan kota ini hanya berjarak 30 menit dengan ada dengan ada jembatan ini. Dan jika saat ini jembatan sedang rusak, ini artinya masyarakat ini harus menempuh waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke pusat pemerintahan kota Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dan untuk sementara memang masyarakat menggunakan perahu kayu untuk menyeberang seperti itu, Vena dan juga pemirsa, karena memang satu-satunya cara agar masyarakat bisa melintasi daerah yang sebelumnya terisolir ini adalah menggunakan perahu, dan saat ini memang statusnya sulit dijangkau. Dan selain melihat pembangunan jembatan vital, memang jika kami melihat sepanjang jalan di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, masyarakat masih terus membereskan atau membersihkan rumahnya dari genangan lumpur dan juga material yang menerjang rumah dari warga terdampak, di mana saat ini informasinya sekitar 79 titik pengungsian ini masih tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang terbaru hari ini di hunian sementara atau Huntara, di tempat kami mengabarkan saat ini, tadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodarui ini meninjau langsung hunian sementara bagi para pengungsi ataupun masyarakat yang terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini sudah terdapat 154 kepala keluarga yang masuk ke Huntara, di mana nanti menyusul lagi infonya, kalau tidak hari ini adalah besok, dari pemerintah kabupaten setempat sebanyak 179, artinya 333 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat ini sudah mulai masuk ke dalam Huntara yang dibangun oleh Danantara dan juga BUMN dan sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat. Untuk sementara demikian laporan langsung dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Saya Ikra Anggada dan juru kamera Indra Galih sekaligus pamit undur diri. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggada atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai membangun rumah hunian sementara untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pembangunan Huntara tersebut tersebar di sejumlah lokasi strategis. Pembangunan rumah hunian sementara Huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berada di Kecamatan Tuka, Kecamatan Pinang Sori, dan tempat strategis lainnya. Unit Huntara yang dibangun ini berukuran 4,4 kali 5 meter, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jaringan air bersih, listrik, sanitasi, dapur, dan lain sebagainya. Pembangunan rumah hunian sementara di daerah tersebut ditargetkan rampung sebelum Ramadan. Dua dekade mangkrak, tiang-tiang proyek monorel resmi dibongkar Pemprov DKI Jakarta. Pembongkaran 109 tiang ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan. 21 tahun 7 bulan, proyek monorel di Jakarta tidak menunjukkan progres pembangunan. Sejak dilakukan peletakan batu pertama pada 14 Juni 2004 sebagai tanda dimulainya proyek ini oleh Presiden Megawati, proyek monorel yang dirancang sebagai transportasi terintegrasi di ibu kota hanya menghasilkan 109 tiang penyangga. Sengketa hukum antara kontraktor dan pengembang menjadi alasan proyek ini kemudian dihentikan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Dan pada hari Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak ini. Proses pembongkaran yang dilakukan di Jalan Rasuna Said ini juga disaksikan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta yang menggagas pembangunan monorel. Selain Bang Yos, hadir pula Wakil Gubernur Rano Karno, pihak Kejaksaan Tinggi DKI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya, karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Hanya ada dua pilihan,
lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan, ya dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya, dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Satu saat. Yang selama ini terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya. Gitu kan, aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya, kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Pemprov DKI menargetkan pembongkaran yang menelan biaya sebesar Rp254 juta ini akan selesai selama 3 bulan. Pembongkaran sendiri dilakukan setiap malam, mulai dari pukul 23 hingga 5 WIB, sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Setelah selesai, Pemprov DKI akan menata kawasan ini secara menyeluruh, mulai dari perbaikan jalan, sistem drainase, pembangunan trotoar, penerangan jalan umum, hingga penataan taman dan estetika kawasan dengan total anggaran Rp100 miliar. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Kami akan hadirkan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan 1.200 rektor, guru besar, dan dekan dari berbagai perguruan tinggi negeri. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 1.200 rektor, guru besar, dan dekan dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Negara Jakarta. Para sivitas akademika ini sudah tiba di Istana sejak pukul 8 pagi tadi untuk melaksanakan pertemuan secara tertutup dengan Presiden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digelar Presiden Prabowo dengan para pimpinan perguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, pemerintah ingin melibatkan perguruan tinggi dalam riset sehingga kemandirian hilirisasi industri terwujud. Selain itu, akan dibahas pula mengenai persoalan biaya kuliah di perguruan tinggi agar tidak membebani mahasiswa dan orang tua. Isu nikah siri dan poligami belakangan menjadi panas karena KUHP baru yang telah berlaku tahun 2026 ini disebut memberi ancaman pidana bagi pelaku nikah siri dan poligami. Ada pasal-pasal berisi ancaman pidana bagi siapa saja yang melangsungkan pernikahan, padahal diketahui ada perkawinan sah yang menjadi penghalang. Berbagai tafsir pun muncul hingga membuat Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI bersuara. Selengkapnya dalam Ulas Utas, multitafsir pidana nikah siri dan poligami. Nikah siri atau pernikahan yang tak dicatat secara resmi oleh negara dan poligami atau praktik perkawinan lebih dari satu pasangan atau istri. Dua istilah terkait perkawinan ini kerap mencuat dan menjadi isu kontroversial, terlebih ketika dilakukan secara diam-diam dan akhirnya terbongkar. Kini melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang resmi berlaku pada 2 Januari 2026, negara memasukkan aturan terkait nikah siri dan poligami ke dalamnya. Dalam pedoman hukum baru itu tertuang tegas aturan tentang perkawinan. Pada pasal 402 dan 403 tertulis bahwa praktik nikah siri dan poligami secara diam-diam dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4, yakni Rp200 juta. Aturan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian ya dalam hubungan perkawinan, maka harus dicatat oleh negara
Salah satu bentuk kepastian kan kalau ada aspek formilnya, yaitu pencatatan oleh negara. Dan yang kedua, berangkat dari kepastian tadi, tentunya akan diharapkan terwujud keadilan. Itu keadilan dalam bentuk apa? Hak-hak seorang istri, gitu. Ya. Keadilan dalam konteks misalnya hak seorang anak. Ya. Karena kalau tanpa pencatatan, maka untuk menuntut hak tadi itu akan kesulitan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun bersuara keras. Menurut MUI, urusan perkawinan sudah mempunyai aturan hukum yang bersifat revolusioner, yaitu Undang-Undang 1 tahun 1974, di mana pola hubungan agama dan negara didudukan secara proporsional. MUI pun menolak apabila pasal-pasal di KUHP baru itu digunakan sebagai landasan untuk memindahkan nikah siri maupun poligami. Kalau pasal itu dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi perkawinan siri karena tidak dicatatkan atau poligami karena tidak diizinkan oleh istri, sementara itu adalah urusan administratif keperdataan dan akhirnya kemudian dikriminalisasi, ini bermasalah dari sisi norma maupun dari sisi logika hukumnya. MUI meminta agar tafsir mengenai syarat perkawinan dikembalikan pada hukum agama. Saya kira ini perlu diluruskan dalam konteks tafsirnya. Karena perkawinan di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan adalah domain agama di dalam menentukan keabsahannya, maka syarat rukun perkawinan kembali kepada ketentuan agama. Nah, karena itu penghalang yang sah yang dimaksud adalah penghalang perkawinan yang menyebabkan terhalanginya keabsahan perkawinan, tentu rujukannya adalah ketentuan agama. Dan ini juga sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan. Contohnya apa? Misalnya kalau pasangannya ini masuk kategori apa yang disebut dalam fikih al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi. Seperti siapa? Anak kandung, ibu kandung, saudara kandung. Begitu ada pernikahan padahal dia tahu, maka itu bisa dipidana. Penerapan pasal perkawinan memang bisa melahirkan tafsir beragam terkait penghalang perkawinan untuk nikah siri dan poligami. Karena itu, tak ada kelirunya jika praktik-praktik tersebut diatur dalam ketentuan hukum negara. Ini menjadi tidak efektif ketika tafsir terkait dengan halangan perkawinan itu. Bagi yang berpandangan bahwa laki-laki itu boleh untuk poligami, maka perkawinan pertama itu tidak menjadi halangan. Sehingga kemudian penerapan pasal ini sangat tergantung kepada tafsir hakim terhadap penghalang perkawinan. Sehingga menurut saya saatnya pasal 402 ini dimaknai bahwa poligami ya oleh hukum itu boleh, tapi harus prosedural. Prosedural itu artinya harus mengajukan izin ke pengadilan dan barulah saat itu dia tidak memiliki halangan perkawinan karena perkawinan pertamanya itu sudah diizinkan dia untuk menikah poligami. Itu catatan untuk konteks poligami yang dilakukan dengan nikah siri. Di kalangan aktivis perempuan, aturan hukum baru yang kini memuat soal nikah siri dan poligami bisa menjadi angin segar bagi kesetaraan gender. Karena poligami, apalagi yang dilakukan melalui nikah siri, tetaplah dinilai membawa risiko yang beraroma kekerasan terhadap kaum hawa. Dalam pandangan feminis, poligami itu sendiri adalah kekerasan berbasis gender, gitu ya. Apalagi kemudian dilakukan dengan nikah siri. Nah, pertanyaannya, kenapa nikah siri itu masih terus terjadi? Padahal kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74
Sekali lagi, karena kepentingan patriarki, kepentingan pembenaran ya terhadap poligami atau tidak mencatatkan diri di dalam negara, itu membangun tafsir bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dari kacamata hukum pidana, aturan hukum terhadap nikah siri dan poligami justru bisa menjadi alarm bagi masyarakat agar berhati-hati atas risiko hukum dari praktik nikah siri dan poligami. Masyarakat akan lebih hati-hati ke depan dalam melangsungkan sebuah perkawinan, karena supaya tidak kena jeratan pasal tadi itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana yang sudah terjadi sebelumnya, ya KUHP yang baru ini sudah ada pernikahan siri sebelumnya, maka ya dengan ini didorong adanya satu bentuk untuk segera mencatatkan, gitu, dan negara harus memfasilitasi. Gitu. Dan yang ketiga, menurut saya juga bahwa dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat pun kemudian juga akan lebih, gitu ya, lebih memberikan misalnya perlindungan kepada anak, kepada istri seandainya sudah melangsungkan tentang perkawinan itu. Aturan dalam KUHP baru sebenarnya bisa menjadi jalan untuk memaknai sahnya perkawinan secara lebih utuh dan tidak dipertentangkan dengan berbagai dalil. Apalagi tujuan landasan hukum tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara dan memberi kewajiban kepada negara untuk aktif memberikan layanan pencatatan kependudukan. Pemirsa, berkas perkara Roy Suryo CS telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri oleh Polda Metro Jaya. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber bagaimana perkembangannya sesaat lagi. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebutkan kawan. Berlarut-larutnya kasus pencemaran nama baik yang berawal dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akhirnya penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka tudingan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma. Pelimpahan berkas tersebut telah dilayangkan oleh penyidik setelah pemeriksaan terhadap para tersangka selesai. Diketahui pemeriksaan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025. Bahkan penyidik juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap ketiganya. Sementara itu, pihak tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menolak pelimpahan berkas perkara oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pasalnya, penyidik disebut belum memeriksa saksi dan ahli yang diajukan mereka. Bagaimanakah reaksi kedua belah pihak, pelapor maupun terlapor? Langkah hukum apa yang akan diambil kemudian hari? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dari penyelidikan ini? Kami akan langsung menanyakan bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya, pemirsa, kami ingin menyapa Bang Jahmada Girsang yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Iya. Rekanku Boy. Ya, wah, sudah disapa duluan. Kami juga ingin menyapa. Sudah ada Bang Boy Kanu yang merupakan kuasa hukum dan juga perwakilan dari Ketua Umum Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang.
Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tentunya ini menjadi Malam. perkembangan kasus ini sangat menarik untuk dibahas, terutama dengan adanya pelimpahan berkas perkara yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri. Bang, bagaimana Anda melihatnya dengan adanya pelimpahan berkas perkara ini? Ya, terima kasih Mbak Windy dan rekanku Boy ya. Siap. Kami baru saja dari Polda. Kebetulan hari ini kan hari Kamis wajib lapor untuk 3 tersangka. Kemudian kemarin atau ya 2 hari lalu lah ya, seingat saya mendapatkan undangan dari salah satu penyidik, mungkin yang mengkoordinir penyidikan tersangka selama ini, dan memberikan undangan untuk para ahli. Baik. Nah, ini good news ini. Boleh. Sementara perkara sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari lalu ke kejaksaan lah gitu ya. Sementara 2 hari lalu kami mendapatkan undangan untuk para saksi yang kami ajukan 7 orang dan saksi editor 3 orang. Jadi total 10. Baik. Nah itu kan hal yang ya kami secara hukum menyikapinya ya bagus saja gitu loh. Sementara berkas sudah ke sana nyebrang katakanlah ya. Sementara ahli kami belum di BAP dan tanggal 20 inilah panggilan semua ahli dan saksi 10 orang serentak di Polda Metro Jaya. Baik. Itu dulu pengantarnya. Baik, itu dulu pengantarnya. Kita langsung tanyakan bagaimana sesungguhnya kacamata dari pengamat hukum. Sudah hadir bersama kami. Kami ingin menyapa Prof. Suparji Ahmad selaku pakar hukum Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Prof. Ya, tadi kita sempat memaparkan bagaimana pendapat dari Bang Jahmada tentang adanya pelimpahan berkas perkara. Tapi ini menjadi menarik karena ahli ini sekarang ini tengah di BAP dan juga sudah ada pelimpahan berkas perkara. Ini artinya memang umum dalam penyidikan ini. Ya, saya kira ini lebih pada mengejar timeline ya. Oh, baik. Karena pada waktu itu sudah menyusun schedule pada waktu-waktu ini melimpahkan berkas ya. Jadi berkas ini masih panjang sebetulnya. Baik. Kan mungkin dianggap sebagai P19 ya, yang kemudian saya sangat yakin gitu, sangat yakin nanti dari jaksa akan memberikan petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk untuk memeriksa ahli atau saksi meringankan dari pihak tersangka. Jadi karena ini memang haknya para tersangka untuk dipenuhi, maka akan lebih baik nanti dalam proses penyidikan nanti memberikan kesempatan para tersangka ini menghadirkan para saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Jadi kita apresiasilah, kita hargai bahwa penyidik ini mencoba konsisten tentang timeline-nya. Tetapi memang ada sesuatu yang dilompati, yaitu permohonan untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan belum dipenuhi. Padahal itu sudah dibahas dalam gelar perkara khusus dan ada mungkin permohonan secara tertulis, mestinya itu harus dipenuhi terlebih dahulu supaya menyempurnakan kan proses penyidikan nanti dan itu tidak menyulitkan bagi jaksa ketika menuntut di dalam persidangan nanti. Baik, baik. Bang Boy sendiri, bagaimana dari pihak pelapor melihat hal ini? Ya kalau kami dari pihak pelapor yang pasti enjoy aja. Yang stres itu adalah para tersangka karena wajib lapor. Jadi kami melihat bahwa proses hukum yang sudah berjalan ini sudah on the track. Jadi kita minta supaya para tersangka ikuti aja lah prosedur yang ada, nggak usah terlalu macam-macam lagi lah. Kita satu macam aja, ya on the track dan kita yakin kasus ini berjalan dengan baik. Saya kira ini hal yang sangat menarik bagi kita. Baik, baik. Untuk kita cermati ya. Bang Jahmada setuju, sepakat bahwa ini sudah on the track. Kami seperti kata rekan Boy tadi stres enggak juga, kami enjoy aja. Kita praktisi hukum semua, ada juga sini profesor kan. Bagaimanapun negara kita negara hukum toh, kemanapun arahnya. Tapi kalau terlalu berbelok banget, ya menurut kami tidak benar. Ya. Apa yang tidak benar sekarang ini? Pelimpahan berkas itu. Kami mengamati, ya mungkin pengamatan kita beda-beda karena kita pihak yang berlawanan toh. Ya kalaupun pelapor tambahan nih Bung Boy ini, pelapor utama kan Pak Jokowi. Tapi sudah kami nilai, beberapa orang itu kuasa hukum RRT sekarang ya, disebut kuasa hukum RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Baik, RRT. Ini istilah baru ini dan barisan pembela RRT kami inilah sekarang ini. Jadi di luar RRT yang kita nggak tahu ada lagi atau enggak itu. Tapi yang disebut RRT adalah
Roy, Rismond, dan Cipa. Nah, kenapa? Begitu tanggal 13 kemarin itu ada pelimpahan berkas ke kejaksaan lah begitu ya. Kami nilai minimal ada beberapa poin ya yang janggal. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi itu, ahli yang kami ajukan sebelumnya itu, bahkan waktu gelar perkara khusus tanggal 15 Desember itu, 3 ahli kami bawa masuk ruangan gelar perkara khusus. Iya. Masuk dan mereka di sana memberikan keterangan secara baik, benar dan tidak dibatasi. Tapi belum di BAP. Baik. Jangan lupa. Nah, kemudian pada tanggal 22 Desember saya tambahkan lagi 3 orang lagi ahli dan 3 saksi adjudge. Nah, 3 ahli tambahan itu salah satunya Rocky Gerung dan sudah confirm. Dan 2 hari kemarin lalu diberikanlah undangan dan hari ini kami sebar undangan itu. Untuk pada tanggal 20 nanti semua 10 orang itu baik ahli, baik saksi adjudge itu akan dipanggil ke Polda. Sebenarnya menurut saya terlalu ramai gitu loh ya. Kenapa 10 orang gitu. Tapi let's say ya kita ikutin. Tadi saya katakan kan kita ikutin. Apa kata penyidik itu kita ikutin saja. Tidak ada protes dari kita gitu. Itu satu. Jadi kenapa kita anggap aneh lah tanda petik ya. Itu pelimpahan berkas itu ke kejaksaan itu. Saksi ahli dan saksi kita belum diperiksa. Belum diperiksa. Belum di BAP maksudnya. Lah kok tiba-tiba kok barang itu tembus ke sana gitu loh. Menurut saya sih baik KUHP lama, KUHP baru pun itu menurut saya agak sedikit aneh gitu loh. Apalagi KUHP baru ini. Kemudian dari pemeriksa, kami ingin mengkonfirmasi dulu boleh langsung ke Prof Suparji. Ini kan berarti saksi ahli ini belum diperiksa tapi berkas ini sudah dilimpahkan. Apakah ini artinya pelimpahan berkas ini bisa dinilai terlalu dini untuk dilakukan oleh penyidik? Ya menurut saya kan itu kewenangan penyidik ya. Meskipun kemudian ada hal yang mestinya dilakukan terlebih dahulu, tapi kemudian ada proses pelimpahan. Tetapi sebetulnya kan juga tidak menghalangi untuk proses pemeriksaan saksi adjudge maupun ahli yang meringankan tadi itu. Jadi ini sebagai satu bentuk ya koordinasi kepada jaksa bahwa ada perkembangan ya, perkembangan telah ada proses BAP mungkin kepada saksi-saksi, ahli-ahli, tetapi memang masih ada tahap yang perlu disempurnakan. Meskipun ya kadangkala pada umumnya semua proses penyidikan itu termasuk saksi maupun ahli tadi itu diperiksa terlebih dahulu baru dilimpahkan. Tetapi mengingat ini mungkin ada perhatian kepada kasus ini sangat antusias supaya kemudian penyidik juga kelihatan kerjanya progresif, maka segera dilimpahkan. Tetapi poinnya adalah tidak menutup kemungkinan. Dan ini juga sudah diberikan ruang kan untuk diperiksa saksi dan ahli yang meringankan tadi. Tetapi kadangkala ada yang mengkualifikasi ini sebagai sebuah TikTok dengan apa yang ada di Solo. Tetapi sebetulnya kan tidak sama sebetulnya. Ketika di Solo terjadi RJ, dan ini kok perkara segera dilimpahkan. Ada asumsi-asumsi seperti itu. Saya kira penyidik tidak terpengaruh tentang itu ya. Jadi ini tidak ada bacanya sinyal-sinyal dari Solo yang kemudian ada arah. Sebaliknya kasus ini juga dengan keadilan restoratif juga pada RRT tadi itu. Karena yang lain sudah mengajukan RJ kan. Nah harapannya apakah dalam rangka itu. Karena pada dasarnya juga KUHP maupun KUHP yang baru itu mendominasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara. Apakah hanya begitu nanti? Gitu. Baik. Mbak Boy sendiri apakah nanti akan sepakat dan juga membuka tangan lebar-lebar jika restoratif justice ini dilakukan? Iya sudah pasti. Kalau kita sebagai pelapor kita kan koordinasi dengan Pak Jokowi. Kalau beliau mengatakan bahwa kita terbuka untuk memberikan maaf, proses RJ berjalan, why not? Kan itu lebih baik kan? Justru orang minta RJ itu paling bagus itu. Kenapa? Ini satu proses pembelajaran yang paling bagus bagi para tersangka yang lain, termasuk RRT. Jadi kita minta supaya RRT terbuka hatinya lah. Kalau bisa juga ikut-ikutan lah supaya menenteramkan suasana di masyarakat kita gitu Mbak saya kira. Baik, Bang Jamada, apakah ini bisa menjadi opsi? Ya kita lihat perkembangan ya dari eskalasi perkara ini, perkembangan yang katakanlah seminggu terakhir ini cukup mengejutkan loh. Ya saya katakan ya saya absen satu-satu. 2 hari lalu Komisi Informasi Publik memenangkan permohonan seluruhnya dari Bonatua Silalahi. Artinya salinan ijazah untuk 2014 dan 2019 itu menjadi informasi terbuka. Ini satu kode. Kemudian pembuktian kemarin di Solo, Surakarta adalah waktu pembuktian ijazah itu bahwa dikatakan oleh saksi yang benar-benar salah satu Pak Ugroseno dan satu lagi keluarga yang punya ijazah dari Sarjana Kehutanan tahun 85 mengatakan dan membawa ijazahnya
di compare dengan ijazah Jokowi itu jauh jomplang banget. Nah kemudian tadi kita juga ya tanggal 20 ini ahli kita dipanggil 6 orang itu kan profesor semua loh. Ya salah satu saya katakan lagi, saya ulang lagi, Rocky Gerung, udah konfirm gitu loh. Nah itu mengatakan bukan berarti restoratif itu ukurannya untuk restoratif justice. Tidak, kita yang utama penegakan hukum. Baik. Memang kata Prof tadi ada mekanisme surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru nomor 1 tahun 2026 ada namanya mekanisme restoratif justice dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Wah, itu luar biasa sebenarnya. Cuman kita nggak terlalu masuk ke dalam karena masih ragu-ragu. Penyidik juga ragu-ragu. Perkara kita di Polda kan bukan perkara ini aja. Yang lain stop semua kok. Stuck semua. Tunggu dulu ya Bang ya, tunggu dulu Bang ya gitu loh. Nah ini dalam masa seperti itu tiba-tiba pelimpahan ke sana. Ya mungkin juga ada TikTok dengan yang lain seperti kata Prof tadi, itu bisa juga dianalogiskan, bisa juga gitu loh. Tapi dalam hal ini menurut kami dari kondisi terakhir ini, bukan kita tidak mau restoratif justice. Saya ini seorang mediator, mediator bersertifikat saya. Itu kesukaan saya tapi tidak segampang itu. Ya saya nggak komen ya yang mencoba-coba restoratif justice, saya no komen di acara ini. Siapapun yang mau coba itu, saya no komen. Bukan saya kok yang mengajukan ini. Saya nih kuasa hukum Roy, Rismond, dan Tifa. Iya, dengan adanya keyakinan dari pihak Roy, Rismond, dan Tifa ini, dari Bang Boy sendiri melihatnya apakah dari penyidik ini sudah cukup transparan dalam penyidikan ini? Nanti ditahan jawabannya. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali. Ada kembali bersama kami pemirsa. Bang Boy, jika melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini, dari pertama, apakah dari pihak pelapor ini juga yakin bahwa berkas perkara ini juga akan sampai ke kejaksaan? Sejak awal Mbak, kita ketika melapor kita yakin barang ini pasti naik. Gitu. Dan walaupun banyak tantangan, banyak problem, banyak a priori terhadap pekerjaan penyidik, tapi justru penyidik menunjukkan berwibawa, integritas, ya sangat bagus ini kerjanya penyidik ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa penyidik itu pro ke geng Solo, saya kira itu nggak benar. Dia bekerja netral dan tuntas. Bayangin Mbak itu ya, 700-an bukti, ya kan? Kemudian 100-an saksi, kemudian 22 ahli, itu nggak main-main itu Mbak. Baik. Walaupun dia harus makan banyak waktu yang cukup panjang, tapi itu menunjukkan bahwa dia punya integritas dan dia kerja tuntas. Kalau persoalan masalah seperti tadi saksi ada charge itu kan soal teknis sebetulnya. Jadi jangan itu permasalahkan. Yang paling penting adalah penyidik sudah bekerja all out dan dia buktikan bahwa RRT tersangka. Dan kita berharap juga supaya RRT ini bisa buka diri lah, buka hati lah. Jangan terlalu benci sama Pak Jokowi lah. Masa ini 2 tahun baru masih benci terus ini. Sampai kapan bangsa kita kalau terus kebencian terus dibangun? Narasi-narasi yang nggak benar tuh cobalah dilupakan lah. Ya mungkin saya cut ya rekan Boy. Jadi kita jangan salah terminologi, salah persepsi loh. Baik. Bukan pribadinya Pak Jokowi ini kadang-kadang salah, bukan. Tapi instrumen yang selama ini dibawa untuk itu dibawa oleh beliau gitu. Baik. Kita cinta sama beliau. Baik, kita gitu. tanyakan kepada Prof. Prosparji, ini kan ada ketidakpuasan dari pihak terlapor ini dengan adanya saksi yang belum diperiksa, namun ternyata berkas perkara sudah dilimpahkan. Dengan ketidakpuasan ini, apakah dari Prof sendiri menilainya bahwa memang ini sudah transparan dan juga objektif yang dilakukan oleh pihak penyidik sendiri? Ya, pertama ini kan kinerja Polri kan menjadi sebuah perhatian luar biasa lah ya. Bahkan ada komite reformasi Polri kan, sehingga ini kerja ini tentunya pertaruhan yang luar biasa. Oleh karenanya bekerja harus secara profesional kan, secara berintegritas dan secara transparan. Dan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Nah kalau sekarang ini pada faktanya bahwa perkara sudah dilimpahkan, terus kemudian permohonan saksi dan ahli yang meringankan belum dipenuhi, maka masih ada waktu untuk memenuhi itu. Karena memang perkaranya belum apa-apa. Perkaranya masih P19 ya. Masih banyak bolak-balik masih ada petunjuk dari jaksa. Dan persoalannya adalah apakah ini pancingan RJ for RRT, Restoratif Justice for RRT Rismond, Roy dan Tifa. Apakah ini pancingan sebetulnya? Saya khawatir sebetulnya pancingan dari penyidik untuk kemudian mempercepat RJ kedua belah pihak. Tetapi memang konsekuensinya
RJ tadi itu kan pemulihan hubungan kedua belah pihak ya, supaya kemudian lebih harmonis, supaya saling memaafkan, berdamai. Namun misterinya belum terbuka. Misteri tentang ijazah ini asli atau palsu belum terbuka. Maka ini akan jadi pertanyaan terus menyeluruh. Maka akan lebih baik seandainya ini ya, bahwa nanti dibuka di pengadilan, supaya kemudian prosesnya di pengadilan nanti kan juga ada peluang dimaafkan, peluang ada sanksi tindakan dan sebagainya. Artinya bahwa ini kan juga semua tanda tanya, jangan anti klimaks gitu loh. Karena satu pertanyaan mendasar adalah soal keaslian dari ijazah ini tadi itu. Yang kemudian memang Bareskrim sudah menyatakan clear ijazahnya adalah identik. Tetapi masih diragukan, maka forum yang paling akurat, paling dipercaya dan merepresentasi kebenaran dan keadilan dunia ini, suka tidak suka adalah melalui forum pengadilan itu. Baik, berarti Bang Jahmadang, ini masih ada waktu, belum P21. Ini artinya masih ada kesempatan untuk memanggil ahli, masih panjang untuk sampai dengan ke P21 tersebut. Artinya masih bolehlah kita untuk menerima bagaimana penyidik ini langkah-langkahnya. Oh iya, tadi saya katakan dari awal bahwa ya eskalasinya atau petnya perkara ini kan ke atas terus ya. Tapi menurut saya ada juga ke bawah gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Jadi terombang-ambing. Buktinya seperti pelimpahan tadi saya ulang lagi kan. Cuman saya ambil kesimpulan terakhir ini aja. Jadi Mas Roy sesudah gelar perkara tanggal 15 Desember 2005 yang lalu. Ya kebetulan Mas Boy hanya sebentar di dalam. Nggak tahu kenapa tiba-tiba harus keluar gitu ya. Maaf ya Mas Boy ya. Ya dia di dalam tiba-tiba ada verifikasi kepesertaan, tiba-tiba keluar dia dengan Ade Darmawan. Kalau kami tetap di dalam. Nah, satu poin dari situ, di situ menurut kami, di situ saja gelar perkara khusus tanggal 15/2005 itu hal yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Masa kami lihat tidak boleh dipegang dan ada teriakan jangan dipoto, jangan dipegang, jangan. Nah, mana gelar perkara sesuai dengan pasal 39 KUHP yang lama. Itu adalah kalau sudah disita satu barang bukti berarti itu berkaitan dengan tindak pidana loh. Nanti Prof tolong luruskan saya. Itu barang bukti loh. Berarti berkaitan dengan tindak pidana. Atau juga bagian dari tindak pidana itu sendiri. Berkali-kali kita katakan kan kalau saya digebuk pakai botol ini jadi barang bukti dong. Ini berarti alat bukti atau barang bukti memenuhi itu. Oleh sebab itu kesimpulan kami, saya tiru gaya Roy Suryo aja ya. Inilah ijazah UGM yang asli. Ijazah seseorang yang kemarin diperlihatkan di Solo. Ada embossnya, lihat, ada watermarknya. Inilah yang di Polda itu kemarin diperlihatkan, tidak boleh juga dipegang, tidak boleh lihat. Ini tidak kelihatan, apalagi dipegang. Ini kelihatan nih. Jadi ini mengatakan sampai sekarang kita mengatakan ya tersangka dan kami kuasa hukumnya sependapat bahwa yang dipegang oleh kata Pak Jokowi itu 99,9% adalah palsu. Inilah yang asli. Baik. Angkatan sama loh dengan Pak Jokowi ini. Saya kira abang terlalu a priori sekali nih. Baik, dengan adanya ahli-ahli yang dihadirkan oleh dari pihak terlapor ini, apakah kemudian ada sedikit keraguan-raguan dari pihak pelapor sendiri? Apakah nanti kemudian penyelidikan ini ataupun penyidikan ini menjadi tidak transparan ataupun tidak sesuai dengan keinginan dari para pelapor? Saya kira gini Mbak. Semua itu kan prosedur sangat transparan sebetulnya. Cuma namanya orang tersangka itu suka cari-cari saja masalah. Itu hal yang biasa, saya paham kok itu. Kita sudah sama-sama lihat loh Mbak itu. Ijazah itu ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian ada juga itu garis merahnya yang selama ini katanya Roy gembor-gembor, nggak ada cap di atas stempel di atas pas foto itu Pak Jokowi. Artinya semuanya semua sudah lengkap. memenuhi Kita syarat. sama-sama lihat kok. Ini abang juga ada semua kita sama-sama lihat kok. Sama-sama lihat tapi beda abang mata. Abang kan keluar waktu itu. Abang keluar lihat di mana? Loh, saya yang pertama kan jam 10 sampai jam 4 saya nggak tahu. Itu kita ke ronde kedua ya. Yang RRC itu ronde kedua. Yang pertama Bang. Yang pertama saya tidak tahu. Tapi yang ronde kan kedua sudah capek lelah Mbak. Abang kita ini ya maaf kata diusir dari dalam karena legal standingnya nggak ada. Ya maaf kata itu, saya katakan apa benarnya aja. Ya mau marah silakan aja, itu fakta. Waktu masalahnya kan benar. Saya kan ketua umum sudah berikan kuasa kepada Cumanan. Tapi ujung-ujungnya disuruh keluar. 30 hari dan juga capek Mbak. Dari jam 10 sampai jam 4 sore itu capek lelah loh. Ikut dengan baik Mbak, itu semua dilihat
dengan seksama itu ada garis merahnya, ada embusnya, ada waktu. Tapi namanya tersangka, ya kita paham lah. Suka saja berkelit itu hal yang biasa, kita pikir itu hal yang biasa. Prof. Suparji, ini kita jika tarik lagi ke belakang, sesungguhnya pasal-pasal ini kan berbeda dengan yang diajukan dengan adanya tuduhan ataupun tudingan dari ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ya, kan memang pasalnya kan yang dilaporkan ada 310, 311 kan, yang itu KUHP yang lama. Ya. Tapi kemudian ada 27, 28, 32 Undang-Undang ITE kan, pencemaran nama baik atau kemudian termasuk illegal access kan. Itu pasalnya yang kemudian klaster yang kedua kan. Ya. Jadi memang ini sebagai salah satu bentuk reaksi atas misalnya informasi narasi yang disampaikan oleh LRT yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik. Nah persoalannya kan kalau seandainya itu bahwa ijazah itu adalah tidak asli, berarti yang disampaikan kan bukan sebuah pencemaran, karena adalah fakta yang sebenarnya. Karena tidak semua sesuatu yang tidak baik itu dikategorikan pencemaran jika itu adalah sebuah informasi untuk membela kepentingan umum, untuk membela diri, dan sebuah fakta yang sebenarnya. Persoalannya ini kan yang paling mendasar adalah soal barang buktinya gitu. Barang buktinya itu adalah ijazah tadi itu. Barang bukti tadi disampaikan adalah barang yang terkait dengan hasil tindak pidana, barang yang kemudian melakukan tindak pidana, barang yang digunakan menghambat penyidikan, atau dan sebagainya. Tapi Prof, kenapa barang bukti ini menjadi sangat pelik, Prof? Ya, memang itu salah satu kuncinya. Kuncinya untuk mengungkap sebuah kebenaran berdasarkan barang bukti. Nah persoalannya mungkin tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto. Di dalam penyidikan gelar perkara tadi bukan forum pembuktian, misalnya seperti itu. Tetapi nanti kalau dalam persidangan, pasti kedua belah pihak kan harus menyaksikan tentang barang bukti tadi itu. Dari pihak terdakwa, dari pihak penasihat hukum, dari pihak jaksa ketika menghadirkan, ini loh buktinya, ijazahnya, maka kedua belah akan membuktikan di depan majelis hakim untuk menyaksikan bersama. Dalam forum gelar perkara, mungkin bukan sebagai forum pembuktian, maka kemudian tidak boleh dilakukan hal-hal tersebut tadi itu. Baik, Bang Jamada, kita ketahui juga bahwa Roy Suryo dan juga Rismond maupun Dr. Tifa ini wajib lapor. Ya. Nanti kita akan tanyakan selepas jeda bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana kondisi saat ini. Kami masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Bang Jamada, jika kita melihat bahwa ada kewajiban untuk melapor dari pihak Roy Suryo maupun Dr. Tifa serta Rismond Sianipar, sementara itu langkah selanjutnya yang tengah dipersiapkan saat ini apa saja? Oke, aku jawab dulu ya. Wajib lapor itu sejak pemeriksaan jadi tersangka 13 November 2025. Kewajiban mereka ada waktu itu kan ada gunjing-gunjing mau ditahan lah segala macam ya. Ternyata jam 8 malam itu kita keluar. Sesudah di reskrim jam 7 konferensi pers. Ya memang secara manusiawi seperti kata rekan Boy tadi gedebak-gedebuk juga waktu itu. Tapi ya nggak tahu pertimbangannya akhirnya jalan. Nah oleh sebab itu karena tidak ditahan setiap minggu berikutnya itu wajib lapor ditentukan setiap hari Kamis. Contoh seperti tadi kan kami wajib lapor sama Kompes penyampaikan ahli dan sebagainya. Nah kemudian jika tidak bisa hari Kamis ya bisa diundur bisa dimajukan. Dan sampai sekarang mereka tertib banget. Ketiganya ini orang sadar hukum kok. Makanya saya mau mendampingi. Sadar hukum bukan hantam kromo, bukannya waduh peperangan yang unpredictable gitu. Semua penelitian. Saya bangga dengan mereka. Mereka teliti. Siapa yang mau meneliti? Oke, jawaban yang kedua tadi. Selanjutnya apa? Target yang ada di depan kita bukan target ya. Kewajiban yang sesuai dengan panggilan dari undangan lah dari Polda Metro Jaya, saya langsung menerima undangan yang saksi itu loh. Bayangkan saya diundang khusus menerima itu. Apa yang kita koordinasikan? Bagaimana mempercepat agar sampaikan tanggal 20 tinggal 5 hari lagi. Ada yang di luar kota, ada di mana. Saya bilang saya bertanggung jawab. Boleh nggak penyidik saya bertanggung jawab menyampaikan ke yang bersangkutan? Karena itu adalah saksi undangan kami. Oh boleh katanya. Makanya sini undangan semua nih. Map-map coklat semua gitu. Baik. Jadi itu dia. Nah kemudian tanggal 20 itu nanti, kalaupun mereka profesor sebagai ahli, ya tetap kami dampingi. Bukan dampingi memberikan keterangan, tapi mendampingi memberi kekuatan layak sesuai dengan KUHP baru juga. Wajib didampingi, mulai saksi sampai apapun itu gitu loh. Saya pikir itu. Jadi kalau seperti judulnya perikop ini, kapan persidangan, saya sih nggak mau baca gitu loh. Artinya ada ahli yang sudah disiapkan untuk meringankan? Sudah. Oh, oke. Sudah. Yang meringankan itu saksi biasa. Ahli justru yang lebih meringankan itu. Kalau saksi yang meringankan itu saksi biasa. Siapa saja? Saya no pilih. Kecuali
Rocky Gerung saya mau announce. Tanggal 20 dia akan diundang sebagai ahli. Sebagai ahli politis, ahli budaya, dan filsafat. Kita perlukan pendapat beliau nanti. Bagaimana itu menjadi suasana yang terang benderang gitu loh. Oke, begitu menurut saya. Bang Boy, apakah dari pihak pelapor sendiri harapannya ini ke persidangan? Ya, sejak awal saya bilang Mbak, kita yakin masuk persidangan dan biar supaya terang benderang, supaya RRT atau teroris ini yang ngaku-ngaku peneliti, ini peneliti apaan? Penelitian kok teriak-teriak di jalanan. Namanya peneliti itu dia bekerja dengan data dan fakta. Bukan ngoceh-ngoceh di mana-mana, mempengaruhi masyarakat supaya bela dia segala macam. Saya kira nggak benar tuh. Dan itu peneliti juga kita pertanyakan juga kan. Penelitian seperti apa? Model seperti begini, kualifikasi seperti begini, yang ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran kebohongan segala macam. Saya kira ini bukan model penelitian ini. Bukan peneliti menurut saya, menurut kami bukan peneliti. Dan kami yakin kasus ini berjalan karena anjuran untuk RJ ditolak mentah-mentah. Biarkan proses hukum berjalan. Ya. Dari Prof sendiri pandangannya seperti apa? Apakah memang persidangan ini merupakan salah satu jalur terbaik yang harus diambil oleh penyidik? Menurut saya pilihan yang tepat, karena itu adalah negara hukum, karena konfigurasi kita eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan. Ketika kemudian ada warga negara yang bersengketa, maka kemudian forum penyelesaiannya melalui lembaga yudikatif dan dalam hal ini adalah pengadilan. Maka untuk itu saya kira ini adalah sebuah tontonan ya yang menarik nanti dan sekaligus harapannya menjadi tuntunan juga. Jadi bahwa ini kita sudah cukup lama ya membahas tentang ini, harapannya juga bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat itu apa sebetulnya ini. Apakah kemudian ini akhirnya nanti ke depan supaya orang lebih hati-hati dalam membuat arsip dokumen pribadi, atau pada sisi yang lain supaya orang hati-hati membuat sebuah narasi sehingga tidak berdampak pada hukum. Jadi saya kira ini yang terpenting adalah tidak sekedar kita menyelesaikan perkara ini, tapi adalah bagaimana mengkapitalisasi setiap fenomena ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat, bagi para generasi muda, dan akhirnya bisa mengemas supaya nanti bisa lebih jadi perbaikan bagi bangsa dan negara. Maka pilihan melalui instrumen pengadilan, saya kira suatu pilihan yang tepat, disitulah kita tunggu pembuktian yang sebenar-benarnya, bagaimana jaksa membuktikan dakwaannya, bagaimana terdakwa melalui penasihat hukum yang melakukan pembelaan, dan bagaimana hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bisa memberikan representasi keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Harapannya adalah ini menjadi tonggak yang lebih baik bagi bangsa Indonesia ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Bang Boy, terima kasih juga Bang Jahmada. Tentunya itu yang menjadi harapan kita semua dan juga kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Aksi heroik sekaligus memprihatinkan terekam kamera warga di Desa Salube, Halmahera Utara, Maluku Utara. Demi mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai dengan peralatan seadanya. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran satu-satunya jembatan penghubung hanyut diterjang banjir. Video amatir yang memperlihatkan puluhan pria membentuk pagar hidup di tengah derasnya arus sungai ini mendadak viral di media sosial. Dengan penuh kehati-hatian, warga Desa Salube, Kecamatan Loloda, Kepulauan, bahu-membahu memikul keranda berisi jenazah. Tanpa jembatan, mereka hanya mengandalkan seutas tali yang diikatkan ke pohon kelapa sebagai tumpuan agar tidak terseret arus. Akses menuju lokasi pemakaman desa memang harus menyeberangi sungai. Naas, jembatan darurat yang selama ini digunakan warga telah lama hanyut terbawa banjir dan hingga kini belum ada perbaikan permanen. Pada tanggal 12 Januari 2023 yaitu hari Senin, memang benar ada salah satu warga saya yang meninggal dunia. Kemudian pada hari itu Desa Salube diguyur hujan sehingga tidak ada jalan lain, kita harus melakukan pemakaman dan melewati sungai itu.
Sementara itu pihak Kecamatan Loloda Kepulauan menyatakan telah melakukan pengecekan ke lokasi. Pihak kecamatan mengklaim tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa mendatang. Kami pihak pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Kini warga hanya bisa berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen agar akses distribusi dan prosesi pemakaman warga tak lagi harus menantang maut. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Beredarnya video penumpukan bantuan untuk korban bencana di Sumatera menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan karena adanya informasi yang belum terkonfirmasi soal puluhan ton bantuan di gudang lingkungan BPBD serta Dinas Sosial. Bantuan tersebut berupa bahan pangan serta perlengkapan dan alat untuk membersihkan material sisa bencana. Namun video tersebut terkonfirmasi pihak pemerintah daerah bahwa bantuan tersebut bukanlah ditimbun, melainkan penyaluran bantuan ada tahapannya dan mekanisme yang jelas agar tidak salah sasaran. Bagaimanakah kepala daerah mengatasi kondisi di masyarakat pasca bencana, lalu seperti apa bantuan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya? Ya, kita akan langsung membahas dan juga mengklarifikasinya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan Anda yang sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Vena. Pak Abdul, kami ingin langsung saja mengklarifikasi Pak, di tengah bantuan bagi para korban bencana di Sumatera terus mengalir, tapi yang beredar di video media sosial ini ada video yang disebut terjadi penimbunan begitu, bantuan bencana. Seperti apa klarifikasi dari BNPB? Ya, saya di sini tidak untuk mengklarifikasi itu ya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana proses distribusi bantuan dari posko-posko pemerintah yang kemudian didistribusikan ke pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengklarifikasi apakah itu penimbunan atau tidak. Oke. Yang pertama, dari kami pemerintah ini kita punya posko utama di setiap ibu kota provinsi, di mana posko yang di setiap ibu kota provinsi ini menerima barang dorongan logistik dari posko utama nasional di Halim maupun barang-barang yang kita adakan di daerah itu sendiri. Misalkan di Medan kita juga belanja kebutuhan bahan pokok, selimut, matras, dan seterusnya. Nah ini kita dari posko nasional yang ada di tiap ibu kota provinsi ada dua skema distribusi. Pertama, kita mendistribusikan ke posko kabupaten kota. Oke. Kenapa? Karena memang posko kabupaten kota ini harus kita isi supaya pemerintah daerah bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar pusat pemerintahan atau di kota-kota yang dekat pusat pemerintahan. Ini sangat penting supaya pemerintah juga bisa hidup dan mendistribusikan ini ke kecamatan dan kecamatan mendistribusikan ke desa. Jadi ketika bantuan dari kami sudah sampai ke posko kabupaten kota, maka tanggung jawab pendistribusian itu ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini di bawah kendali bupati, wali kota, dan jajarannya. Nah ini memang ada skemanya. Kecamatan kemudian survei ke desa-desa yang masih bisa menjangkau
posko kabupaten kota ini dengan jalan darat, kemudian akan membuat list kebutuhan harian yang bisa saja diambil setiap hari buat yang bisa menjangkau ini, atau bisa 1 hari 1 kali 2 hari atau 1 kali 3 hari. Nah, ini tanggung jawabnya ada di pemerintah kabupaten kota. Berikutnya, kami di Posko Nasional, bagi mereka warga saudara-saudara kita yang mengungsi, yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjangkau posko-posko kabupaten kota ini yang kita distribusi langsung ke titik-titik pengungsi dengan jalur udara, seperti yang tayangan visual yang kita lihat ini. Ini kami tidak melewati posko kabupaten kota, tapi langsung ke titik-titik pengungsian, karena memang tidak mungkin bagi mereka yang ada di titik pengungsian ini menjangkau posko kabupaten kota, apakah itu terlalu jauh atau akses yang belum lancar. Jadi kami dari Posko Nasional itu 2 skema. Pertama, kami dropping dengan jumlah mungkin lebih besar ke posko kabupaten kota, supaya posko kabupaten kota, bupati, wali kota, dan jajarannya ini bisa mendistribusikan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Ini memang skema pengambilan bantuannya. Ini bergantung dari list yang disampaikan oleh desa maupun kecamatan, supaya nanti didistribusikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari warga di kecamatan atau di desa itu. Tapi sekali lagi, ini merupakan begitu bantuan kami sudah sampai di posko kabupaten kota, diterima oleh bupati, wali kota, BPBD, dan jajarannya, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mendistribusikannya. Kami kemudian untuk menjangkau selain dari mereka yang bisa mengakses posko kabupaten kota ini, bagi mereka yang tidak, kita akan jangkau dengan jalur udara langsung ke titik-titik pengungsian. Baik, walaupun Anda mengatakan tanggung jawab ini sudah diberikan ke pemerintah daerah, tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan ataupun indikasi adanya kemudian bantuan yang tidak tepat sasaran atau bahkan tersendat, Pak Abdul? Laporan itu tidak ada ke kita ya, dan ini juga terkait dengan bantuan yang di Biren. Ini kan 2 pihak kan juga kemudian saling mengklarifikasi ya, dan tentu saja BNPB dalam hal ini kita juga punya tim kita di lapangan dan sudah mengecek kedua belah pihak, dan ada keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang kemudian kita anggap ini permasalahan ini bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Yang penting kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi. Prinsipnya seperti itu, Mbak Vena. Oke. Lantas selain tadi Anda menyebutkan pemerintah daerah, siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawasi distribusi bantuan di lapangan? Untuk pengawasan, ini tentu saja ada APH ya di lapangan ya, dan dalam proses penerimaan bantuan, distribusi bantuan di daerah itu juga dikawal oleh sejajaran Forkopimda. Di Forkopimda ini kan juga ada kejaksaan di situ, juga ada Polri di situ, juga ada TNI di situ, juga ada pengadilan di situ. Jadi ini buat untuk kami ini prosesnya berjenjang. Jadi kita mendropping bantuan ke pemerintah kabupaten kota, maka ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk menyebarkan, mendistribusikan ini ke masyarakat yang bisa menjangkau titik itu, baik itu secara langsung maupun melalui skema distribusi kecamatan dan desa. Kita kemudian setelah kita sampaikan ke daerah, kita menandatangani berita serah terima berapa ton yang kita sampaikan dan seterusnya, ini kita berikan tanggung jawab penuh ke pemerintah daerah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat mereka. Oke, langkah apa yang dilakukan BNPB agar bantuan tidak menumpuk di satu tempat saja, Pak? Kalau untuk bantuan yang kita kelola, saya sudah sering menyampaikan dalam setiap konferensi pers untuk laju distribusi kita, itu rata-rata kita punya SOP bahwa barang yang masuk ke gudang Posko Nasional, baik itu di Halim maupun di ibu kota provinsi, itu tidak boleh lebih dari 2x24 jam tinggal di posko. Jadi barang ini harus segera terdistribusi, dan dari sekitar 1,7 ton logistik kita yang sudah masuk ke Halim, ada sekitar 3.200 ton yang ada di Aceh,
ada sekitar 600 ton di Sumatera Utara dan sekitar 700 ton di Sumatera Barat. Itu distribusi kita sudah hampir di 91 sampai 92%. Artinya tidak ada barang yang mengendap di posko nasional. Demikian juga dengan yang kita distribusikan langsung ke titik-titik pengungsian masyarakat. Ini juga karena langsung diterima oleh masyarakat yang mengungsi, ini kita jamin sudah pasti sampai ke tangan-tangan masyarakat. Memang yang harus kita lihat bersama nanti, baik itu kami maupun masyarakat tentunya, mari kita sama-sama lihat, awasi distribusi dari bantuan yang sudah kita dropping ke pemerintah kabupaten kota, agar benar-benar nanti ini sesuai dengan permintaan, baik itu yang secara berjenjang desa kecamatan ke kabupaten kota maupun nanti masyarakat yang secara langsung datang ke posko-posko logistik kabupaten kota. Oke. Pak Abdul, ini kan bantuan tidak hanya berupa makanan saja dan juga alat-alat kebutuhan, tapi juga ada bantuan seperti perabotan, peralatan yang dibutuhkan oleh para korban, termasuk juga perumahan. Bagaimana sejauh ini laporan terkait bantuan tersebut? Kalau perabotan itu nggak masuk gudang, Mbak. Perumahan juga nggak masuk gudang. Yang masuk gudang itu adalah logistik dasar permakanan dan non-permakanan. Non-permakanan ini seperti matras, selimut, pakaian, itu yang masuk gudang. Tapi kalau perabotan yang nantinya akan dimasukkan di Huntara, itu nggak masuk gudang logistik. Itu bukan logistik yang kita masukkan ke dalam dropping logistik dari pemerintah. Itu langsung nanti ke tiap-tiap hunian yang sudah selesai dan siap diserah terimakan. Oke. Kalau mengenai bantuan makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan warga, saat ini seperti apa Pak laporannya? Kalau di kita, tapi tadi saya sampaikan, untuk posko logistik nasional, itu laju distribusi kita itu lebih dari 90%. Artinya buffer stok kita harian itu cuma di sekitar 8 hingga 9%. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika nanti barang ini sampai di kabupaten kota, nah ini yang mari sama-sama kita lihat distribusinya oleh pemerintah daerah. Silakan nanti kalau ada laporan atau ada informasi, BNPB itu ada di setiap kabupaten kota hingga saat ini, dan juga ada posko satgas juga di setiap ibu kota provinsi. Mari kita sama-sama pastikan bahwa logistik ini sampai di tangan yang membutuhkan. Oke, tentu kita ingin mengawasi bersama-sama ya, baik itu distribusi bantuan untuk bisa sampai ke para korban bencana. Bagaimana kemudian pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ingin melaporkan ataupun ikut mengawasi jalannya distribusi bantuan ke para korban bencana di Sumatera? Ya, ini tentu saja bisa kita sampaikan bersama ya. Artinya ketika nanti ada masyarakat yang memang ingin melihat pola distribusi di kabupaten kota, kalau misalkan di posko nasional itu kita membuka lebar-lebar ya, silakan datang. Kalau di Aceh itu ada di Lanut Iskandar Muda, kalau di Sumatera Utara itu ada di Kuala Namu, kalau di Sumatera Barat itu ada di Bandara Internasional Minangkabau. Silakan datang kapan saja, kita tidak membuat restricted area. Silakan datang, silakan lihat, silakan cek semua pendataan, ada barang masuk barang keluar itu terlist kita tempel di dinding posko kita. Ketika ini masuk ke kabupaten kota, monggo silakan nanti dicek di kabupaten masing-masing, dilihat di posko BPBD. Saya yakin itu ada petugasnya di situ. Silakan bertanya bagaimana distribusi di tiap-tiap kabupaten kota. Kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan di petugas BPBD di tiap kabupaten kota. Oke, baik. Tentu kita berharap jalannya distribusi bantuan kepada korban bencana di Sumatera ini bisa terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, mobil minibus ludes dilalap api di Jalan Jenderal Sudimar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim Damkar yang mendapat laporan langsung berjibaku memadamkan api yang melahap seluruh minibus. Lantaran di dalam minibus syarat muatan jerigen berisi BBM, tim Damkar mengalami kesulitan saat memadamkan api.
Usai 1 jam lebih, proses penanganan tim damkar akhirnya berhasil memadamkan api. Seusai kejadian, sopir minibus kabur dan saat ini masih diburu oleh petugas. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang plastik di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis dini hari. Banyaknya material mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar dan membuat petugas berjibaku menjinakkan amukan si jago merah. Selama proses pemadaman, petugas memadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 4 jam. Petugas damkar dibuat kesulitan dengan terus bermunculannya titik api di berbagai sudut. Hal itu dikarenakan material bangunan beserta isi gudang yang dipenuhi dengan barang-barang berbahan plastik. Dugaan sementara kebakaran hebat tersebut diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian yang dialami pemilik gudang ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Pemirsa, ada satu kota di Aceh yang perlahan sudah pulih dan bangkit setelah bencana alam 2 bulan silam. Namanya Kota Langsa. Segera kita bergabung dengan rekan Ikra Anggana dan juru kamera Indra Galih yang ada di Kota Langsa. Silakan dengan laporan Anda, Ikra. Ya, selamat malam Windy Wellingtonia, Vena dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami telah berada di Kota Langsa, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Di mana dari informasi yang kami terima, kota ini pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor waktu itu 25 November 2025 lalu, ini juga salah satu kota yang terdampak, namun tidak cukup parah begitu, tapi menurut pengakuan warga, banjir saat itu adalah banjir terparah di mana ketinggiannya itu mencapai 80 hingga 100 cm. Dan sekarang 50 hari pasca banjir bandang dan juga tanah longsor bisa kita saksikan bersama, arus listrik sudah mulai masuk, roda perekonomian nampaknya sudah mulai kembali pulih, dilihat dari aktivitas masyarakat dan juga kita lihat aktivitas UMKM dan juga pertokoan di Jalan Nasional Kota Langsa ini sudah kembali beraktivitas seperti semula, seperti itu. Dan dari informasi yang kami terima, memang pada saat itu listrik sempat mati selama 7 hari 7 malam karena memang terdampak dari bencana alam banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang sejumlah titik di Langsa maupun di berbagai titik di Provinsi Aceh seperti itu. Namun pada malam hari ini kita lihat bersama bahwa aktivitas roda perekonomian sejumlah toko ini sudah kembali berjalan dengan normal seperti itu, dan roda pemerintahan kami mendapatkan informasi juga sejumlah sekolah-sekolah ataupun fasilitas pendidikan hari ini dan dari beberapa hari lalu ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa, dan beberapa penanganan pasca bencana seperti pembersihan ruko-ruko maupun rumah yang terdampak daripada banjir bandang dan juga tanah longsor yang dialami oleh masyarakat Langsa ini sudah mulai dapat dikondisikan dan kembali menuju ke arah normal. Beginilah situasi malam hari ini, Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Nampak memang aktivitas masyarakat cukup padat, dan mengingat memang untuk daerah Provinsi Aceh ini sendiri, jika waktu ini memasuki waktu sholat Isya seperti itu. Jika memasuki waktu sholat Isya ini, masyarakat ini ramai menuju masjid dan meninggalkan aktivitas perekonomian karena memang begitulah aturan dan juga budaya yang memang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Langsa saat ini. Bisa, ya Windy. Ya, Ikra, bagaimana dengan pasokan BBM di Kota Langsa? Nah, ini yang menarik sekali Windy, Vena dan juga pemirsa. Pasokan BBM di Kota Langsa ini menjadi salah satu titik kami mengisi bahan bakar sebelum kami meliput sejumlah titik-titik krusial di Provinsi Aceh Tamiang, maksud kami di Kabupaten Aceh Tamiang, dan di beberapa titik lainnya yang memang terdampak cukup parah di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Di beberapa SPBU di Langsa ini nampak sudah berjalan secara kondusif, secara kembali normal seperti itu. Berbeda di Kabupaten Aceh Tamiang, beberapa SPBU ini memang masih buka tutup seperti itu. Ada jam-jam
seperti jam 6 ke atas ini beberapa SPBU ini sudah mulai tidak beraktivitas. Namun di Kota Langsa ini kalau misalnya melihat untuk pasokan energi seperti listrik, BBM seperti itu, melihat dari SPBU yang sudah buka, ini nampak menunjukkan tanda-tanda roda perekonomian ini sudah kembali menuju ke arah normal, khususnya di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Vena. Baik, terima kasih. Ikra, sebelumnya kami ingin mengetahui bagaimana dengan aktivitas belajar mengajar di sana, apakah fasilitas pendidikan juga sudah mulai kembali normal, Ikra? Ya, terkait dengan aktivitas pendidikan ataupun belajar mengajar dari tingkat SD, SMP maupun SMA, menurut pengakuan warga yang kami temui, begitu Windy, Vena dan juga pemirsa, ini aktivitasnya sudah mulai berjalan secara kondusif, khususnya sekolah-sekolah dasar ini yang memang sudah bersih dari endapan banjir, dan memang lumpur di Kota Langsa sendiri informasinya tidak separah dari kota Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, dari Kabupaten Aceh Tamiang maksud kami. Dan memang aktivitas sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, ini beberapa sekolah ini sudah kembali mengadakan aktivitas pembelajaran seperti biasa, karena memang tidak ada kendala yang berarti begitu menghadapi masa pasca bencana yang dialami oleh masyarakat Kota Langsa, Provinsi Aceh. Oke. Baik, terima kasih Ikra Anggana atas laporan Anda langsung dari Kota Langsa, Aceh. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang masih terus mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah membuat banjir di Pati semakin meninggi. Salah satu desa yang kondisi banjirnya terparah ini terjadi di Dusun Karang Kedempel, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Di desa yang berada di pinggir aliran Sungai Silugonggo ini, ketinggian air di dalam rumah mencapai 60 cm. Meski genangan banjir telah masuk ke dalam rumah, namun warga tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di rumah masing-masing dengan membuat ranggon atau tempat tidur yang ditinggikan. Selain menjaga hewan ternak dan harta bendanya agar tidak hilang dicuri maling, mereka juga sudah terbiasa dengan banjir yang selalu terjadi setiap tahun di musim penghujan. Pemirsa, aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap istri dan anaknya yang masih balita di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Video yang memperlihatkan seorang pria terlibat cekcok dengan dua wanita sambil membawa seorang anak balita. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita menurunkan anaknya lalu meninggalkan sang pria yang belakangan diketahui adalah suaminya. Pria tersebut tersulut emosi mengambil sang anak dan kemudian melemparkannya di depan sang istri, sehingga balita tersebut menangis histeris. Sang istri pun menjadi korban pemukulan pelaku. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Selasa 13 Januari 2026 lalu. Korban yang juga istri dari pelaku mengaku tengah mengalami masalah rumah tangga dan sedang dalam proses gugatan perceraian. Korban pun melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya tersebut ke Mapores Takalar. Pemirsa, modus pura-pura datang sebagai tamu undangan, dua wanita tertangkap basah saat mencuri amplop pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mempelai wanita dan warga yang emosi bahkan sempat mengarak kedua pelaku sebelum akhirnya dibawa ke kantor kepolisian.
Dari rekaman video amatir milik warga yang beredar di media sosial, 2 wanita muda tertangkap basah mencuri puluhan amplop pengantin di pesta pernikahan di Kampung Cimuning, RT 3 RW 4 Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nih ada 2 nih malingnya nih. Nih maling nganten salin, tasnya dicopet nih. Jangan ditutup orang Tambun katanya guys. Tambun nih, sampai di Tambun ya nih gerangnya nih. Kedua pelaku bahkan sempat diarak warga dan keluarga pengantin saat kepergok beraksi dengan berpura-pura sebagai tamu undangan. Pelaku disebut datang layaknya tamu undangan lainnya dan makan di pesta pernikahan. Namun saat kondisi kedua mempelai sibuk, satu dari kedua pelaku mengambil tumpukan amplop berisi uang. Beruntung aksinya dipergoki pengantin dan menjadi bulan-bulanan warga dan tamu yang datang. Warga sekitar menyebut amplop yang diambil sempat dibuang, namun berhasil diketahui warga. Udah maling bae neng, ketangkep kan lo. Kedua pelaku kemudian diarak sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian setempat. Kasus pencurian amplop pengantin dilaporkan terjadi pada Sabtu lalu dan viral di media sosial. Segala, pakai juga. Dia ngambil amplop si pengantin itu. Tahu nggak berapa berarti? Nggak tahu. Berapanya saya nggak tahu. Tapi banyak katanya. Iya. Mungkin orang namanya orang kondangan banyak. Iya. Berarti dia datang langsung masuk aja gitu makan gitu. Iya di situ udah lama sih kata yang pada ngeliat mah duduk makan gitu. Sementara guna kepentingan penyelidikan, kasus dugaan pencurian kini dalam penanganan kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Nih maling nganten salin, tasnya dicopet nih. Jangan ditutup orang Tambun katanya guys. Pemirsa, kabar tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.